tema kita hari ini barangkali bisa dibilang tema terakhir dari PPKM. Ya, jadi diharapkan untuk tetap semangat belajar sampai ke rumah. Oke. Insyaallah. Jadi sebelum kita mulai belajar, oke, kelasnya dulu disiapkan. Siap. Boleh sih. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mata pelajaran, mengajar dan berdoa bersama-sama berdoa ilah. Amin. Berdoa selesai. Oke, siapkan buku Buku siap. Untuk mencari sedikit. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita belajar hari ini yaitu budaya, kearifan lokal dan tradisi. Nah, setelah mempelajari atau mengikuti pembelajaran ini, peserta didik ini saya bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama itu mendeskripsikan pengertian tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang benar. Yang kedua, menjelaskan pentingnya tradisi, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan sikap menghargai tradisi dan budaya daerah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita catat sedikit ya. Ya Pak. Absennya nanti pas kita mulai diskusinya. Oke, siap? Siap Pak. Tulis. Kita mulai dari tradisi dulu. Oke, kan itu di buku kemarin saya pelajari. Itu diminta setiap siswa mencari satu contoh tradisi. Nah, makanya kemarin tradisi juga budaya makanya kemarin. Oh iya Pak. Saya suruh bagaimana dapat contoh-contohnya, cuman pas saya tadi tidak ada. Jadi kita dimulai dari pengertiannya dulu. Pengertian tradisi. Ya, pengertian tradisi. Tulis Pak. Ya, tulis. Ini menurut para ahli. Menurut para ahli. Pengertian tradisi menurut para ahli. Sudah? Menurut para ahli. Ya, menurut para ahli. Tapi kapan dulu? Ya, menurut Soekarno. Soekarno. Ya. Tradisi adalah sekelompok masyarakat, kegiatan yang dilakukan sekelompok masyarakat secara berbulan-bulan secara berbulan-bulan sudah.
generasi ke generasi Apa? dan diwariskan Dan dari generasi ke generasi. diwariskan Generasi. Hasan Hanafi sudah. dan buku apa itu? Sedangkan Hasan Hanafi, iya. Iya Hasan Hanafi. Iya. Tanya boleh. Menurut Hasan Hanafi. Siapa? Tradisi merupakan Coba. Di sini berapa? Coba. segala warisan masa lampau. Segala warisan masa lampau yang masih hidup dan dipertahankan, yang masih hidup dan dipertahankan, yang masih hidup dan dipertahankan, tahankan dalam kehidupan masyarakat saat ini, dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sudah. Dia nggak langsung gini kehidupan masyarakat saat ini. Biar ini langsung Dalam gini kehidupan masyarakat saat ini. Dalam kehidupan masyarakat saat ini. saat ini. Oke, ada yang tahu contohnya tradisi? Tradisi berarti. Ya kan ini warisan, Ada. warisan masa lalu. Kalau dia jawab, ketawa, serius. Anu ini langsung dia. Oh, Iya, tradisi warisan masa lampau. Ada masa lalu yang masih hidup dan dipertahankan kehidupan masyarakat saat ini. Itu menurut Hasan Hanafi. Terus yang kedua, ya, tadi kan nomor satu tradisi. Ini kedua, lanjut. pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal. Atau sebelumnya ini ada karena belajar ini pengertiannya karena tidak karena belajar pengertiannya kearifan lokal budaya kan belum Anu Pak, ini kan enggak penting. karena saya tahu saya itu dulu karena saya juga buka beberapa hari yang lalu tidak ada langsung kita disuruh cari contohnya tanpa harus menggunakan pengertian. Iya ada, makanya saya pilih ini, saya ambil pengertiannya dulu. Setelah saya baca buku itu, ya kalau langsung disuruh cari anak-anak itu contohnya, ya tidak mungkin karena dia tidak tahu apa itu kearifan lokal, apa itu tradisi. Oke, terus sudah tadi pengertian kearifan lokal per ahli. Iya, menurut per ahli. Pak ahli. Kenapa saya pilih menurut Pak ahli? Karena ini sudah teruji dia. Oke, sudah teruji. Menurut Sartini, bukan Tina, Sartini, sudah. Oke. Kearifan lokal adalah gagasan. Menurut Sartini, kearifan lokal adalah gagasan. Sudah. Gagasan setempat yang bersifat bijaksana. Iya. Gagasan setempat yang bersifat bijaksana.
yang penuh nilai baik, yang penuh nilai baik, titik, dan diikuti oleh anggota masyarakat. Allahu Akbar. Dan diikuti oleh anggota masyarakat. Menurut Ridwan, menurut Ridwan, kearifan lokal adalah Menurut apa ya? Ridwan, kearifan lokal adalah Ridwan. Ridwan. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah salah satu usaha manusia Menurut Pak, kearifan lokal apa? adalah salah satu usaha manusia sudah ke dua kelas sudah. Untuk bertingkat dan bersikap, kalau dalam bahasa agama itu adalah orang yang bijaksana, adalah bahasa agama. Dalam bahasa agama itu orang yang arif, orang yang bijaksana. Pernah lihat ciri-cirinya, ciri-ciri orang bijaksana, bagaimana dia itu kondisinya atau gayanya, berperilaku? Ya, apalagi ini kearifan lokal. Oke, sekarang nomor 3, pengertian budaya. Pengertian budaya. Tadi budaya. Budaya. Beda. Menurut para ahli, Menurut menurut Jaraningrat, Jaraningrat apa? Ningrat Maksudnya apa? Ini benar. ini maksudnya Isi password ada Pak. isinya jangan tak lama. Sudah. Iya. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan. Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan. Sistem gagasan. Sistem gagasan. Sistem gagasan. Tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat. Gagasan, tindakan dan hasil karya manusia. Jangan lupa tindakan Dan hasil karya manusia. dan Hasil karya manusia.
yang dijadikan milik usaha dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik usaha milik manusia yang dijadikan milik manusia yang dijadikan milik manusia melalui proses belajar milik manusia melalui proses belajar. Sudah baris Bang. Beda dengan kearifan lokal. Kalau kearifan lokal itu adalah nilai bijaksana yang khas dari daerah. Beda lagi budaya. Ini budaya dengan tradisi hampir mirip. Tapi kalau budaya itu adalah seluruh cara hidup masyarakat. Itu jadi budaya. Jadi itu kalau budaya itu ada dibilang namanya budaya Eropa, ada budaya Barat. Nah, kalau berbicara masalah budaya Eropa dan Barat, ini tentunya kita lebih ke cara berpakaian atau cara berperilaku. Nah, di desa Bangasan ini mungkin juga ada cara hidup lainnya di masyarakat ini. Ini sebelumnya adik-adik apa namanya? Kalau belum pernah dipelajari pengertiannya, lalu kalau kita masuk misal ke pembahasan itu bisa saya anggap itu kurang susah kita dengar. Karena saya sendiri pada saat saya baca bukunya itu di kelas 2 beberapa hari yang lalu, saya juga bingung apa yang membacakan ini karena tidak ada pengertiannya. Tidak ada juga di paket yang saya baca kemarin itu diminta setiap siswa itu mencari dengan itu kelas 5. Jadi setiap apa namanya, setiap siswa itu saya tetap berpacu pada buku paket. Setiap siswa itu harus diminta menemukan satu contoh tradisi kearifan lokal dan budaya. Jadi untuk memberikan keringanan bukan satu-satu. Artinya tidak satu orang tidak ambil semuanya tradisi kearifan lokal, budaya, kearifan lokal dan budaya, tidak. Cuma saya pisahkan. Ada yang pilih tradisi, ada yang pilih kearifan lokal, ada yang pilih budaya. Nah itu kemarin kesempatan kita. Jadi kalau hari ini tetap kita adakan diskusi. Jadi bagaimana ceritanya karena tidak ada tugas? Oke, saya siapkan kemarin karena saya sudah juga barangkali ini anak-anak tidak apa namanya tidak. Kisma kedua dari sekolah, Pamira kedua, Ila kedua, Tata kedua. Jadi lanjut kita selanjutnya kecil ya. Yang ambil aku yang ambil apa namanya tradisi. Siapa saya yang ambil tradisi? Siapa yang ambil? Saya Pak. Saya tradisi, Pak. Kearifan lokal. Tradisi. Oke, kearifan lokal ya. Saya tradisi, Pak. Tradisi ini tradisi kan Budaya Indonesia. Jadi ini saya bagikan, saya kasih waktu Sejam. bukan
Jadi aturan namanya nanti kita susun kalau setelah mempelajari materi ini. Oke. Sini malah saya kok. Sudah cukup pindah. Jadi siap? Siap. Yang tadi siapa namanya? Karifan lokal. Saya Pak. Ini baca dulu. Ini saya kasih 10 menit. Catat poin pentingnya. Siapa tahu ada temannya bertanya. Ini siapa namanya? Kamu tadi? Budaya. Sama ya, catat poin pentingnya. Siapa tahu ada teman. Pelan-pelan. Sama ya, catat poin-poin pentingnya. Siapa tahu ada teman. Oke, sambil sambil doa deh. Saya absen dulu. Oke, lihat namanya. Pertama Firman, Tina, Ragil. Jadi semuanya alfa. Rasti sama Hamsi izin Pak. Kalau yang lainnya saya Andi bolos, Isma bolos, Amira, Amira Adnan, Firda, bolos semua. Kalau bolos yang alfa Pak. Sobri. Andi saja Pak, tidak saya di sini Pak. Andi bolos mati. Oke, ya hadirnya saya sebut. Ada sedikit arahan ini. Ada sedikit arahan. Jadi dengarkan dulu semuanya. Di negara kesatuan Republik Indonesia ini itu sangat banyak sekali ragam budaya, tradisi dan kearifan lokal. Salah satu di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Makanya saya ambil beberapa contoh untuk siap dipresentasikan oleh siswa. Jadi pada saat kita diskusi nanti akan ada nanti tanya jawab. Setelah membaca materinya, ada teman yang mengajukan pertanyaan dan unsur menanggapi. Oke. Jadi yang pertama saya mau tampil. Yang mau tampil pertama. Siapa? Ragil. Atau saya yang tunjuk. Jangan Pak. Salah ngomong. Oke. Kita mulai dari Ragil. kiri dulu. Sebelah kiri dulu. Tidak, kau begini nih. Kau Ya. ada di Pak. Sebelah kiri dulu. Setiap materi yang saya siapkan itu atau berupa makalah itu ada di situ namanya pengertiannya, terus ada juga pelestariannya. Besar satu contohnya. Bagaimana cara pelestariannya? Oh, ada semua susunannya di situ. Saya sudah susun semua di situ. Tinggal membaca. Cuman kenapa saya kasih 10 menit untuk membaca supaya dicatat poin-poin pentingnya. Siapa tahu ada kesalahan atau ada yang dipahami poin-poin penting, ada teman yang bertanya.
sisi kiri, wes Sisi kiri, sisi Ini. kanan. Bukannya di sini kok aman? enggak di sini ada tembok di sini. Saya lihat Kiri. Kok yang mana ini kok? semuanya. Semuanya. Oh iya. Pembahasan. Ini juga buat apa? Iya. Ini juga. Iya. Nah, kemudian ini juga ya. Ada saja nih Pak. Ini pembahasannya. Iya. Dan Masa saya ukur itu kemarin 5 cm kali. Saya sudah ukur memang. ya madu ini membuat di budi itu. Jadi semua. Di budi semua ya. Yang bisa buat. Dan Jadi kita tahu apa aja. Jadi bisa. kamu apa yang mati? Oke, teman-teman. Oke. Iya. Mari kita sama-sama menyimak materi yang disampaikan atau dipaparkan oleh Hasil. Si Pradi. ya. Salam. Oke. Kasih. Oke, untuk itu kita persilakan. Ini langsung pembahasan. Budaya. Oke. Dan sebutkan contohnya apa contohnya kita budaya. Ini Oke, baca sedikit ini durasi kemarin sampai 5 menit. Di sini bagus. Di sini Pak. Iya. Apa mungkin budaya? Oke, dengarkan dulu. Iya. Saya siapkan ini pertanyaannya ke sana. Iya Pak. Ada di bahasa budaya. Kamu juga begini. Iya bahasa pengertian budaya maritim mana? Ya. Langsung di sini. Ya. Budaya maritim Mandar adalah sistem budaya masyarakat Mandar yang berkaitan dengan kehidupan di wilayah pesisir dan laut. Budaya ini mengacu pengetahuan tentang pelayaran penangkapan ikan. Ya. Serta nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat nelayan. Budaya ini terbentuk karena sebagai besar masyarakat Mandar hidup dekat dengan laut dan menjadikan sebagai sumber utama kehidupan. B. Pelaksanaan budaya maritim Mandar. Nomor satu, aktivitas nelayan. Masyarakat Mandar masih banyak yang bekerja sebagai nelayan dan melaut untuk mencari ikan sebagai sumber penghidupan. Contoh nelayan di wilayah pesisir Manado dan Majene masih berangkat melaut setiap hari menggunakan perahu tradisional Ini yang paling ringan kemarin saya susutnya. maupun modern. Tidak ada susut-susut. Ya. Nomor dua, Nah, ini yang paling masuk pembuatan perahu tradisional. Pembuatan perahu masih dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan menggunakan teknik turun-temurun. Nah, itu. Nomor lagi. Dalam semua Contoh pengrajinan para di daerah pesisir masih menggunakan perahu kayu. wajib jika ada teman dan yang ingin bertanya kami buka sesi tanya jawab. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Halo. Oke, tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Saya lagi.
masing-masing. Jawab bareng-bareng. Mengapa pertanyaan saya? Oke, terima kasih waktunya yang diberikan. Pertanyaan saya itu adalah mengapa pentingnya pelatihan dalam pelayaran atau pelaut? Pentingnya pelatihan. Kenapa penting itu pelatihan? Ini ada yang jawab bisa jawab di sini? Pelatihan. Kenapa penting? Semuanya. Kenapa penting itu pelatihan? Supaya bisa Ya. Supaya kita tahu. Ya. Kenapa penting pelatihan? Sudah itu jawabannya? Pelatihan. Kenapa penting pelatihan? Semua kenapa penting pelatihan? Itu kelas kenapa penting pelatihan? Jelaskan saja apa itu pelatihan. Kenapa pelatihan itu penting? Tidak tahu Pak. Tidak tahu Pak. Tidak penting pelatihan. Kenapa penting? Belum ada ke saya. Ya, oke. Itu jawaban. Ada lagi? Itu jawaban kata supaya pelatihan itu bisa dikatakan kalau tidak sering jadi pelatihan agar supaya bisa dikatakan lebih mahir lah itu secara singkatnya paling sederhana karena semakin sering kita berlatih itu sama seperti saya ini karena kurang berlatih ya jadi pelatihan itu ya semakin meningkat. Oke, bagus jawaban. Kasih hapus jawaban. Oke, terus selanjutnya Sisi kanan. sisi kanan. Ya, di bawah itu bawa dulu tadi pasti masuk lagi. So, kalau tidak masuk minimal pengertian. Jadi itu dia tidak ada saya pengertiannya itu. Jadi itu saya sudah ada jawab soalnya di sini. Ya, dibaca. Oke, terus peserta kedua yaitu materinya HP-nya. Silakan dibacakan. Oke, yang lain harap diam dan menyimak apa yang disampaikan oleh supaya bisa dipertanyakan. Ayo, Mas. apa saja yang dibahas di situ. Tradisi, ya tradisi itu kan asal pokoknya. Pengertian tradisi sayang patut. Ya, kasih kelas sedikit. Sayang patut itu merupakan tradisi masyarakat Mandar di Sulawesi Barat yang dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada anak yang telah menghatamkan Al-Quran secara harfiah. Sayang berarti mudah dan patut berarti menarik. Oleh karena itu, sayang patut itu dapat diartikan sebagai yang menarik mengikuti irama musik tradisional. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-menurun dan menjadi salah satu simbol budaya masyarakat Mandar yang masih bertahan hingga saat ini. Pelaksanaan tradisi sayang patut. Pelaksanaan tradisi sayang patut dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Keluarga anak yang telah khatam Al-Quran disiapkan sebagai kebutuhan acara. Kuda yang akan digunakan dihias dengan kain berwarna-warni, aksesoris, dan perlengkapan adat. Selain itu, keluarga juga mengundang kerabat, tetangga, tokoh agama, dan tokoh adat. 2.
kemudian diarak mengelilingi kampung dengan diiringi musik tradisional Mandar dan pembacaan kalindada puisi tradisional Mandar. Arak-arakan disaksikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada anak yang telah khatam Al-Quran. 4. Syukuran dan doa bersama. Setelah arak-arakan selesai, keluarga mengadakan syukuran berupa doa bersama dan jamuan makan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa bersyukur kepada Tuhan sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga. Ya, enggak selesai. Oke, itulah tadi materi yang disampaikan oleh saudara siapa namanya, Hilma. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, Tidak ada, Pak. ada yang mau ditanyakan. Saya waktu kuliah. Ya, atau saya yang bertanya, oh kenapa harus dilaksanakan? Kenapa harus? Ya karena apa saya yang dilaksanakan? Oke. Sempat dulu itu Ya, tradisi adat Mandar. ya, apalagi saya 40 Sempat. tradisi Mandar. Kenapa harus dilaksanakan? Oke, belum bisa jawab? Enggak, Pak. Oke. Tina? Bisa jawab Tina? Kenapa saya 40 harus dilaksanakan? Kenapa dilaksanakan ini? Ini tradisi. Kata adatnya. Artinya harus. Kan kita di sini kalau dilaksanakan pasti ada penyebabnya tuh Pak. Ada Siapa yang penyebabnya. baru kepada dilaksanakan. Ya, kenapa begitu? Hilman? Kenapa begitu? Kalau Pak Mira Pak. Menyerah. Enggak. Ya, Tina apa lagi? Oh, tidak. Kenapa saya 40 itu saya 40 artinya Sempat dulu. anak yang sudah khatam Al-Quran itu dilaksanakan saya artinya seperti naik kuda arak-arakan. Itu ada saya, Pak. Bisa? Bisa? Belum? Simpel jawabannya itu. Singkat saja. Dilaksanakan, jadi ada di sini. Dilakukan karena sebagai penghormatan kepada anak yang telah menghatamkan Al-Quran. Makanya tadi saya sebut bahwa Karena tamat tuh. ya karena tamat, udah tamat, Sunat. udah tamat kan itu bacaan syukuran, syukur purna. Cuman ya caranya apa deh itu iya. Iya, ada juga itu. Iya kalau sudah melahirkan Pak. Kalau sudah melahirkan ada itu akikah ya. Ada yang belum akikah di sini? Terakhir. Lah. Betul ya. Oke, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh saudara Hilman. Hilman, Cukup menarik. Oke, kasih aplaus dulu. Silakan terakhir. Nah, saudara Sitina. Saya baca dulu ini. Saya baca di masyarakat di latar belakang ini sedikit sekali.
Untuk tradisional persentase pelestarian. Satu, diajarkan dalam keluarga. Dua, dijual di pasar tradisional. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di negara di NKRI atau negara kesatuan Republik Indonesia ada banyak ragam atau banyak budaya, tradisi dan kearifan lokal dan memang harus kita bagaimana caranya melestarikan sesuai tadi apa yang sudah dijelaskan para pemateri. Jadi kesimpulannya adalah budaya kearifan lokal dan tradisi itu dapat menjaga keutuhan NKRI karena alasan pertamanya itu mengajarkan persatuan, terus yang kedua memperkuat toleransi, yang ketiga menumbuhkan cinta tanah air, dan yang terakhir menjaga kerukunan masyarakat. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini jikalau ada kata-kata yang saya ucapkan kurang menyenangkan, mohon maaf karena memang sudah seperti itu. Manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi pesan saya perbanyak lagi belajar adik-adik karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian. Jadi itu yang saya berikan bisa ditukar atau bisa disampaikan kepada teman-temannya agar supaya mereka juga punya wawasan. Dan sebagai penutup saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kedua Bagaimana ya? Di bawah tadi kasih lagi. kasih juga teman-temannya bisa nak foto itu. Oh iya. Tadi gua di Tidak mau bawah. ini, Pak. Kuasa Berdiri, siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu catatan-catatannya deh. Belajar waktu itu kemana? Saya sendiri waktu saya mengajar di SD itu. Yang saya Ini ada di situ, jadi saya di luar Oke. ada videonya di situ. Baru foto lagi. Oke, Tina.